Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita, yang dalam hal ini salat maghrib berjamaah sudah kita tunaikan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah, dan alhamdulillah kita diberikannya semangat untuk duduk sejenak di majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu membuat kita bisa mendapatkan doa-doa baik, doa-doa keampunan dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Karena berdasarkan kepada hadis Rasul, salah satu dari fadilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang duduk di majelis ilmu adalah mendapatkan naungan dan mendapatkan doa-doa keampunan dari malaikat Allah. Mudah-mudahan itu bisa kita dapatkan pada maghrib ini. Kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa sabar untuk berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh banyak tantangan kalau kita mencoba untuk bertahan di atas sunnah Rasul. Bahkan dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh di atas sunnah Rasul di akhir zaman, itu kata Rasul, kal qabidi 'alal jamr, sama seperti memegang bara api. Panas kan? Kalau kita tidak bertahan akan kita lepaskan bara api itu, dan lalu kita tidak selamat. Tapi kalau seandainya kita bertahan, apapun tantangannya, maka insya Allah itulah yang akan membuat kita bisa selamat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih kontemporer kita. Saya sengaja tidak membawa slide kita seperti hari-hari biasanya, karena kita belum pindah kepada slide yang baru. Dan kemudian juga kita akan menyempurnakan apa yang sudah kita bahas, yaitu menyelesaikan masalah-masalah kontemporer dengan pendekatan maqasidus syariah. Nah, ini sudah kita berikan penjelasan mukaddimahnya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah baru dalam kehidupan kita melalui pendekatan maqasidus syariah, yang dalam hal ini adalah memandang dari sisi kemaslahatan. Dulu kita katakan bahwa kita akan coba berikan penjelasan dua bentuk teori nanti di bawah konsep maqasidus syariah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah baru, masalah-masalah kontemporer, yang akan kita coba lihat contoh-contoh dan dalil-dalilnya pada malam hari ini insyaallah. Yang pertama adalah teori ma'alatul af'al. Nah, ini yang sudah sering kita ulang-ulang tapi memerlukan penjelasan yang lebih detail. Maka saya tidak bawa slide kita, tapi saya hanya bawa buku yang memang berbicara
tentang teori ma'alatul af'al. Dulu kita sudah tahu bahwa secara sederhana kita bisa katakan bahwa ma'alatul af'al itu maksudnya adalah bagaimana menetapkan sebuah hukum melalui prediksi antara kemaslahatan dan kemudaratan yang akan ditimbulkan oleh satu masalah. Yang dilihat adalah kemaslahatan atau kemudaratan yang akan ditimbulkan oleh satu masalah. Terjadi masalah baru, tidak tahu kita ayatnya, memang tidak ada langsung hadisnya, nasnya tidak kita temukan. Maka seperti yang pernah kita sampaikan yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, tengok dari sisi mafsadah. Kalau seandainya dia akan menimbulkan kerusakan, maka pasti Islam tidak membolehkan. Kenapa Islam dipastikan tidak membolehkan? Karena Islam itu datang untuk menghilangkan kemafsadatan, kerusakan dalam kehidupan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pasti dia tidak boleh. Nah, bahkan dalam konsep ma'alatul af'al ini ada hal-hal yang dibolehkan oleh agama tapi dapat menjadi terlarang kalau seandainya yang dibolehkan itu pada saat itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Begitu nanti kebalikannya. Ada hal-hal yang dilarang oleh agama, tidak boleh sama agama tuh, haram hukumnya. Tapi pada saat tertentu, pada kondisi-kondisi tertentu, sebagai pengecualian yang dilarang tadi dapat menjadi dibolehkan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kemaslahatan yang ada di saat itu. Nah, ini yang sudah sering kita berikan contoh kan. Kenapa dibolehkan ibu-ibu melahirkan tapi dokternya laki-laki? Padahal haram hukumnya memandang aurat. Kalau proses melahirkan bukan lagi memandang tapi bisa menyentuh. Lebih parah lagi daripada sekedar memandang. Tapi agama membolehkan. Kenapa? Yang dilihat adalah apa yang akan terjadi jika tidak dibolehkan. Seandainya tidak dibolehkan, lalu yang ada hanya dokter laki-laki, maka itu akan bisa mengancam nyawa seorang ibu, sehingga ad-daruratu tubihul mahzurat. Hal-hal yang sifatnya darurat itu dapat membolehkan sesuatu yang terlarang. Ada yang begini-begini ini masuk dalam kategori ma'alatul af'al. Nazariyat ma'alatul af'al, teori prediksi apa yang akan ditimbulkan oleh satu perbuatan. Mengada-ngadakan teori ini? Tidak. Para ulama dari dulu sudah berbicara tentang ini. Cuma barangkali dari segi istilah saja mungkin tidak terlalu lama, atau setidaknya juga bukan terlalu baru. Karena pada masa dahulu juga sudah dikenal istilah saddu zari'ah. Imam Syatibi yang membahasakan dengan ma'alatul af'al secara teori, tapi secara aplikasi, secara penerapan apa yang dilakukan oleh mulai dari Nabi sampai terus kepada khulafa rasyidin, berkembang nanti pada masa tabi'in, terus sampai pada masa kita hari ini. Teori ma'alatul af'al selalu diandalkan dalam menyelesaikan berbagai macam masalah-masalah kontemporer. Nah, kalaulah Nabi yang langsung melaksanakannya, tentu itu akan bisa menjadi sandaran oleh para mujtahid dalam menentukan hukum. Karena Nabi, khulafa ar-rasyidin juga melakukan hal yang sama. Nah, dulu sebagian sudah kita berikan contoh, kita tambah contoh itu. Kalau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di antaranya adalah perintah Rasul
untuk melihat oleh seorang calon suami sebelum dia menikahi calon istrinya itu, Nabi menyuruh untuk melihat dulu. Padahal agama melarang untuk memandang kan? Ayatnya kan jelas kan? Disuruh kita ghaddul basar, untuk menutup pandangan kita agar tidak memandang lawan jenis. Dilarang oleh Rasul untuk memandang. Al-Quran yang juga ikut melarangnya. Tetapi ketika salah seorang sahabat yang ingin menikah, Rasul nanya kepada dia, kamu sudah tengok belum siapa yang akan kamu nikahi itu? Sudah nampak sama kamu atau belum? Dia bilang belum. Lalu apa kata Nabi? Unzur ilaiha, tengok dia dulu. Liyu'dama bainakuma, supaya hubungan kalian nanti bisa bertahan lama, karena kamu tahu siapa yang kamu nikahi. Oleh karena itu dalam kajian fikih dibahas oleh para ulama, mereka sepakat untuk mengatakan boleh untuk melihat calon istri. Yang diperselisihkan oleh mereka adalah apa yang boleh dilihat. Ini aja yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan wajah dan telapak tangan. Boleh, tengoklah dua itu. Wajah menunjukkan keibuannya, telapak tangan menggambarkan kesuburan bagi seorang wanita. Tengoklah itu. Tapi ada sebagian yang lain mengatakan boleh tengok betis. Boleh ditengok betis. Karena dalam satu riwayat dikatakan kalau nggak salah Umar bin Khattab ketika ingin menikahi seorang perempuan, dia melihat ke arah betisnya. Tapi perempuan itu waktu itu menampar Umar itu ketika itu. Menandakan berarti justru tidak tetapi yang melakukan adalah orang besar. Yang lebih parah Ibnu Hazm Al-Zahiri mengatakan boleh tengok semuanya. Penisbatan kepada Ibnu Hazm mungkin perlu ditahqiq lagi, perlu dibenarkan. Tapi memang dalam sebuah buku dikatakan seperti itu. Hanya saja dikatakan bahwa Ibnu Hazm tidak konsisten dia dengan pendapatnya sendiri. Sebab ketika ada orang yang ingin menikahi anak perempuannya, ingin menerapkan pendapat itu, dia tidak mau. dia tidak mau. Berarti dia tidak konsisten dengan pendapat sendiri. Maka yang lebih kuat adalah al-wajhu wal yadain, muka dan telapak tangan. Itu yang dibolehkan. Terlepas dari perselisihan itu, yang menjadi hubungannya, korelasinya dan pembahasan kita, Nabi menyuruh melihat. Padahal Nabi mewanti-wanti agar tidak memandang kepada yang bukan mahram. Tapi kenapa ini diperintahkan justru oleh Nabi? Berarti ada yang dikedepankan di sini. Apa yang dikedepankan? Kemaslahatan kehidupan rumah tangganya, agar dia tahu dengan siapa yang akan dia nikahi. Cuma barangkali persoalan ini hari ini mungkin tidak terlalu dirasakan perlu, karena belum nikah hari ini tapi sudah belum nikah, jauh belum nikah, kadang tidak pula jadi nikah, tapi sudah kemana-mana berdua-dua. Tidak lagi perlu disuruh nengok, dia sudah nengok sendiri. Tapi pada masa sahabat dulu, orangnya terpelihara, benar-benar melaksanakan agama secara sempurna dan baik, maka mereka betul-betul menjaga pandangannya. Dan wanita di hari itu juga wanita-wanita yang menutup auratnya secara sempurna. Alangkah indahnya kalau seandainya zaman itu kembali bisa terlaksana pada zaman kita hari ini. Apa yang dilakukan oleh mereka dulu, alangkah indahnya kalau seandainya bisa terlaksana kembali di zaman kita hari ini. Tapi bagaimanapun, sebagai sebuah ilmu, ini perlu untuk kita pahami. Ikhwati fillah, dari Nabi juga ada larangan begini. Ada larangan namanya talak
rukban. La tulaqur rukban wa la yabi hadir libadin. Itu hadis. Enggak boleh kita untuk menanti pedagang-pedagang yang membawa dagangannya dari daerah sebelum sampai ke pasar. Ditunggu di persimpangan. Enggak boleh sama Nabi. Umpamanya dia punya sayur atau punya durian, mau dibawa ke pasar Sailnya. Dia datang dari jauh sana. Sebelum sampai ke pasar, dicegat di persimpangan, ditawar dan dibeli di situ. Tidak boleh sama Nabi. Kenapa tidak boleh? Itu bisa-bisa merugikan pedagang. Karena dia belum tahu harga pasar sekarang seperti apa. Harga pasar hari ini berapa durian dia. Kalau dicegat di persimpangan jalan seperti itu sebelum sampai ke pasar, itu yang mencegat tentu akan memberikan harga sesuai dengan yang menguntungkan dia. Tapi Nabi melarang. Bahkan di hadis ini la yabi hadir libadin. Tidak boleh transaksi jual beli orang kota sama orang kampung. Itu makna zahir dari hadis ini. Kenapa? Karena orang-orang kampung biasanya, ini biasa, lagi-lagi biasanya nih, kalau hari ini orang kampung lebih paham pula dia lagi dari orang kota. Nah, kenapa dilarang oleh Nabi? Karena mereka juga tidak mengerti dengan keadaan pasar dan bisa-bisa orang kampung itu dirugikan karena dia tidak tahu kondisi pasar. Bukankah begitu indah syariat yang dibawa oleh Nabi ini? Benar-benar ingin memberikan kemaslahatan untuk semua pihak. Agama kita tidak membolehkan ada pihak-pihak yang dirugikan. Oleh karena itu dalam transaksi apa saja, kalau seandainya ada pihak yang dirugikan, maka agama akan melarang. Kalau akan merugikan. Kenapa riba dilarang? Karena merugikan sebelah pihak. Kenapa membeli buah yang belum masak dilarang? Karena akan merugikan sebelah pihak. Yang untung hanya satu, hanya sebelah. Padahal Islam menyuruh atau menginginkan semuanya mendapatkan keuntungan. Nah, hubungannya dengan kita yang nazariyat ma'alatil af'al, transaksi jual beli kan boleh kan? Itu satu bentuk muamalah yang legal secara syar'i. Tapi kenapa dilarang oleh Nabi hal-hal yang tadi itu? Dicegat dia sebelum sampai ke pasar, lalu dibeli di situ tanpa diberitahukan berapa sebenarnya harga pasar di hari itu. Kalau itu yang terjadi, agama melarang. Berarti ada alasan, ada ilatnya, ada kemaslahatan yang ingin dijaga oleh agama. Nah, begitulah Islam mengatur kehidupan kita. Jadi akan banyak sekali nanti kita temukan dari kebijakan-kebijakan Nabi yang dia memandang dan memprediksi apa yang akan terjadi jika memudaratkan. Nabi melarang. Boleh enggak kita sholat ayatnya panjang-panjang? Boleh, malah orang sangat menikmati. Tapi ternyata enggak semua orang. Satu ketika adalah orang yang melapor kepada Rasul, sahabat, ya Rasulullah, itu Mu'az itu macam-macam. Karena Mu'az nama sahabat Ibnu Jabal, itu menjadi imam di Masjid Quba. Dia sholat Isya malam tadi dengan ayat yang sangat panjang. Panjangnya itu enggak panjang dalam pikiran kita. Kalau panjang dalam pikiran kita, an-naba itu udah panjang sekali itu. Kalau habis an-naba oleh imam itu panjang kali. Yang panjang dalam hadis tadi itu rakaat yang apa yang ayat yang dia baca. Selesai Al-Baqarah pindah ke Ali Imran. Selesai Ali Imran pindah dia ke An-Nisa. Salat Isya selesai hampir jam 12 malam. Ada yang mundur, ada yang pulang dia kena tidak tahannya lama kali katanya. Dilaporkan kepada Nabi bahwa malam tadi Mu'az salatnya begini. Dipanggil Mu'az sama Rasul. Apa kata Rasul? Ya Mu'az, afattanun anta ya Mu'az. Apakah kamu ingin mendatangkan fitnah? Berarti
yang baik oleh sebahagian belum pasti oleh sebagian yang lain sama pandangannya. Dan Nabi mengatakan, inginkah kamu mendatangkan fitnah dengan panjang-panjang seperti itu? Jadi kata Rasul, apabila kalian sholat mengimami orang lain, maka pendekkanlah bacaannya. Dan pendek ini juga bukan pendek dalam artian kita hari ini. Pendek itu kan ya, kalau kita kan pendek kan Al-Kautsar kan, inna a'taina. Jadi kalau kamu menjadi imam, singkatkan. Kenapa? Fa inna wara'aka ad-dha'if wal marid wa dzul hajah wal kabir. Ada orang sakit, ada orang tua, ada orang punya hajat. Orang punya hajat. Seandainya ada orang mau berangkat ke rumah sakit. Berangkat ke rumah sakit nih ya. Karena dia orang yang taat, dengar azan dia mampir dia. Salat Isya umpamanya. Dia tujuannya rumah sakit nih. Ini dzul hajah namanya, orang punya hajat. Coba kalau sempat imamnya rakaat pertama baca Yasin. Rakaat kedua baca pula nanti Al-Waqi'ah sampai selesai. Tenang enggak pikiran orang yang mau ke rumah sakit tadi? Enggak kan? Karena ingatannya adalah rumah sakit, entah ayahnya, entah istrinya, entah saudaranya yang sedang sakit. Jadi kata Rasul, singkatkan, karena di belakang kalian macam-macam tipe orangnya. Sakit, tua, atau punya hajat, punya keperluan, maka singkatkan. Tapi kalau kalian sholat sendiri, falyutawwil ma syaa, panjangkanlah seberapa yang dia mau. Nah, padahal tadi secara hukum asal boleh mau dipanjangkan. Tapi kenapa Nabi melarang? Ini yang ma'alatul af'al. Berarti memprediksi, diprediksi nanti kalau panjang-panjang akan begini. Dan ternyata terbukti kan ada yang melapor sama Nabi. Dan dalam keterangan para ulama hadis juga memang ada yang keluar dari saf. Ada yang meninggalkan sholat itu karena sudah terlalu lama. Nah, jadi teori ma'alatul af'al itu bukan sesuatu yang mengada-ngada, tetapi berdasarkan kepada tindakan, kebijakan atau sikap-sikap yang memang datang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar bin Al-Khattab pernah berniat untuk membunuh tokoh munafik itu. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ingin dibunuh sama Umar. Izinkan saya bunuh ya Rasul, yang munafik itu. Karena dia mengganggu dakwah Nabi. Di depan dia senyum-senyum sama Nabi, tapi di belakang justru menusuk. Ini baiknya dibunuh nih kata Umar. Apa kata Rasul? Jangan. Saya khawatir, kata Rasul, saya khawatir kalau seandainya nanti orang menganggap bahwa Muhammad itu membunuh sahabatnya. Karena orang munafik itu bersahabat sama Nabi kan, senyum-senyum dia sama Nabi. Sholat zuhur datang dia, sholat asar datang juga, maghrib masih datang, isya sama subuh nggak datang. Maka dalam hadis dikatakan asqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya sama sholat subuh. Kenapa demikian? Tidak nampak lagi sama Nabi. Orang munafik kan inginnya nampak kan? Hadir, datang, nampak muka. Oh iya hebat dia datang dia. Isya udah gelap kan? Masa Nabi kan tidak ada PLN, lampu-lampu kayak ini. Gelap aja. Datang pun dia tidak nampak sama Nabi. Subuh pun datang tidak nampak sama Nabi. Maka berat kali mereka mendatangi masjid itu. Karena sudah tidak nampak lagi. Maka yang paling berat yang dua ini. Nah, jangan sampai ada di kita untuk segan melaksanakan yang dua ini, atau berat merasa melaksanakan yang dua ini. Masuk pula kita nanti sama ciri-ciri orang-orang munafik. Kalau berat datang isya sama subuh, ciri-ciri orang munafik. Nah, jadi ketika Umar minta itu sama Nabi, Nabi bilang jangan bunuh dia. Saya khawatir nanti orang menganggap bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Berarti ada yang diprediksi oleh Nabi, kalau dibolehkan oleh beliau Umar itu melakukan itu, nanti akan orang menuduh macam-macam.
Nah itu semua sebenarnya adalah bagian dari teori ma'alat al-af'al sebagai landasan kaidah kita. Baik, ikhwati fillah, saya ingin sedikit kita biar beranjak kita ke contoh, karena kalau nanti enggak juga sampai kita ke contohnya. Kita ambil contoh bagaimana masalah kontemporer yang diselesaikan melalui konsep ma'alatul af'al. Contoh pertama, ini di buku ini ada 10 masalah kontemporer. Kita ambil 2 atau 3. Yang pertama, apa hukum membedah mayat untuk kepentingan riset ilmu pengetahuan? Jadi kalau secara hukum asal menyakiti mayat itu tidak dibolehkan. Mematah-matahkan tulangnya sama dengan mematah-matahkan tulangnya saat dia hidup. Itu dalam hadis itu dikatakan oleh Rasul. Kasru 'izamil mayyit ka kasru hayyan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencederai, kalau kasru itu ya memecahkan atau mematahkan tulangnya ketika dia sudah mati, itu kakasrihi hayyan, sama dengan mematahkannya pada saat dia hidup. Dan itu artinya adalah mayat itu, jenazah itu harus tetap kita hormati, perlakukan secara baik sebagaimana kita memperlakukannya ketika dia masih hidup. Begitulah Islam menghargai manusia. Jangankan orang hidup, orang mati saja perlu dihargai. Sementara orang hari ini yang ngomong-ngomong hak asasi manusia, yang ngomong-ngomong macam-macam konsep dari barat itu, dianggap pula Islam yang teroris. Dianggap pula Islam yang keras, Islam yang tidak manusiawi. Salah itu gagal total dia dalam memahami Islam. Hanya datang dari 2 orang, musuh Islam atau orang yang tak mengerti Islam. Kalau paham dia dengan Islam yang sebenarnya, tidak akan pernah dia menuduh Islam itu sebagai teroris, sarang teroris. Tidak akan pernah dia menuduh Islam itu suka kekerasan. Kalaupun ada orang-orang yang mengatasnamakan Islam lalu berbuat hal-hal yang memang di situ mengarah pada kekerasan atau tindakan terorisme, itu jangan dituduh Islamnya. Bukan Islam yang mengajarkan itu. Karena sikap seperti itu bisa ada pada semua agama. Apa orang selain Islam tidak bisa melakukan itu? Bisa, dan banyak terjadi. Ketika yang melakukannya bukan Islam, apa kata mereka? Apa kata wartawan dalam berita-berita? Depresi katanya, atau gila, macam-macam. Tapi ketika yang pelakunya adalah Muslim, langsung yang dituduh Islamnya. Islam mengajarkan terorisme, tengok nih melakukan ini. Mari kita adil. Kita ini hidup di bumi Allah. Kita ini hidup menghirup nafas karena nikmat Allah. Kalau kita tidak adil, kalau tidak mau Islam, udah tidak usah aja Islam. Tapi jangan maki-maki Islam. Karena memang Rasul melalui Al-Quran yang disampaikannya melarang untuk memaksa orang masuk Islam. Ada orang yang tidak memilih Islam agamanya, udah jangan Islam. Amalkanlah agama kamu. Tapi jangan tuduh Islam sebagai agama yang tidak baik. Maka Islamlah agama yang sangat manusiawi. Bahkan jenazah pun, orang yang sudah mati pun tetap harus dihargai sebagaimana kita menghargai ketika dia masih hidup. Lalu muncul satu persoalan. Kalau memang tadi harus dihargai, muncul masalah berikut ini. Bolehkah membedah mayat
Mayat itu dijadikan percobaan untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kedokteran. Kalau dulu mungkin orang belajar kedokteran melalui patung aja kan. Patung yang dibongkar-bongkar, ini ususnya, ini jantungnya. Tetapi perkembangan zaman dan teknologi membuat orang tidak lagi cukup dengan patung itu. Dan mereka tidak puas dengan sekedar patung. Langsung mayat itu yang dibedah. Nampak, yang mana yang usus itu, seperti apa, usus besar, usus kecil. Jantung seperti apa, jantung itu, bagaimana kerjanya. Langsung dilihat dari mayat yang memang dia adalah manusia asli, tapi sudah mati. Bagaimana agama memandang persoalan ini. Nah, terlepas nanti dari perbedaan pandangan, karena yang namanya masalah baru ya jangankan masalah baru, masalah lama saja sulit untuk disepakati. Masalah lama, masalah ibadah, sholat itu kan masalah ibadah kan. Banyak yang tidak disepakati. Apalagi masalah baru. Kalau masalah baru, kemungkinan untuk disepakati itu juga akan lebih jauh. Oleh karena itu, selalu saja ada pandangan-pandangan di kalangan para fuqaha, para ulama, dan diantaranya adalah ulama-ulama kontemporer tentu saja dalam memandang masalah. Sebagian tetap dia mempertahankan apa yang ada pada hadis, dan ia mengajak agar lebih selamat untuk tidak memperlakukan mayat dengan hal-hal yang tidak pantas. Tetapi kebanyakan pakar-pakar kontemporer memandang dari sisi kemaslahatan yang akan didapatkan. Ini yang ma'alatul af'al itu. Ini yang nazariyat ma'alatul af'al. Teori prediksi apa yang akan ditimbulkan oleh satu perbuatan. Ketika mereka memandang kemaslahatan yang didapat dengan cara itu, kan perkembangan ilmu pengetahuan akan sangat maju dan kemudian mendeteksi berbagai macam penyakit yang akan dapat bermanfaat nanti bagi orang yang masih hidup. Jadi satu jenazah yang dibedah tadi itu berkembang ilmu pengetahuan, dan yang merasakan manfaat perkembangan itu orang yang masih hidup. Sehingga atas nama kemaslahatan itu banyak di antara pakar-pakar kontemporer yang mengatakan hukumnya adalah dibolehkan, tapi masih dengan catatan-catatan yang perlu dipelihara. Tidak pula membolehkan sembarangan seperti itu. Ada hal-hal yang perlu untuk diikuti syarat dan ketentuannya. Seandainya dia masih punya ahli waris, maka harus ada izin seandainya dia masih punya. Tapi seandainya tidak, kan ada kadang orang yang meninggal di rumah sakit, ditunggu-tunggu, datang ahli waris tidak ada. Nggak ada yang ngaku-ngaku kalau itu adalah ahli waris dia. Itu saudara saya, itu paman saya, itu ayah saya. Itu orang kadang tidak lagi mau mengakui itu. Kecuali kalau meninggal itu banyak hartanya. Kalau meninggal itu banyak hartanya, jauh pun kekerabatannya kayak dekat tuh. Karena ada yang diharapkan. Tapi kalau tidak, sulit untuk mencari orang yang mengaku. Jadi kalau seandainya masih ada ahli warisnya, itu diikutkan dengan izin ahli warisnya, dan kemudian ya memperlakukannya sebatas apa yang dibutuhkan, bukan berarti nanti memperlakukan semaunya dengan cara yang tidak pantas. Nah, berarti keputusan hukum yang ditetapkan oleh kebanyakan ulama kontemporer itu memandang dari sisi apa yang akan didapatkan, kemaslahatan yang akan didapatkan. Nah, disinilah nazariyat ma'alatul af'al itu difungsikan oleh para ulama. Ada hal-hal yang akan didapatkan kemaslahatan oleh orang-orang yang masih hidup. Baik.
Kita lihat contoh yang kedua. Apa hukum bank ASI? Sekarang bank itu tidak lagi duit aja, ada bank ASI. Itu sudah menjadi pembahasan di tingkat ulama-ulama internasional dalam muktamar-muktamar mereka. Muktamar dunia Islam kan itu kan selalu ada. Dan mereka membahas berbagai macam masalah baru. Macam-macam itu. Nah, salah satu yang mereka bahas juga adalah bank ASI. Bunukul Halib dalam istilah Arabnya. Bank ASI. Kalau di kita nggak tahu apa sudah ada yang betul-betul dalam bentuk bank ASI, tapi yang baru ada yang saya tahu adalah asosiasi ibu-ibu menyusui. Bisa ditelepon, suruh datang dia. Ada asosiasinya, ibu-ibu yang siap untuk melayani orang-orang yang memang ibunya tidak punya ASI, atau bayi yang tidak punya ibu lagi mungkin karena ibunya meninggal. Lalu ada yang siap untuk memberikan apa yang dia butuhkan. Maka fikrah dari bank ASI itu sebenarnya sangat baik, menutupi kebutuhan mereka yang memang tidak mendapatkan ASI. Itu fikrahnya, itu dasarnya. Sehingga kesulitan mendapatkan ASI itu sudah teratasi nanti oleh adanya bank ASI. Datang ke bank itu, dapat dia ASI. Cuma dalam Islam ini kan ada ketentuan-ketentuan yang mungkin itu tidak ada pada agama lain. Apa di antara ketentuan yang ada dalam hukum Islam? Persoalan ASI itu akan ada nanti konsekuensinya dengan saudara sesusuan. Jadi hati-hati betul. Kalau di kampung-kampung, ibu-ibu kita di kampung-kampung itu mengedepankan kasihan. Dengar dia anak tetangganya nangis, kasihan dia nengok dia nangis, datang dia disusukannya. Nah, kalau dia pernah menyusukan anak tetangganya itu, berarti itu menjadi saudara susuan bagi anak dia. Kalau saudara susuan berarti tidak boleh menikah. Bahkan kalau ketahuan dia saudara susuan setelah menikah, wajib difasakh. Wajib dihentikan itu. Tidak boleh dia jadi suami istri lagi karena ketahuan sebagai saudara sesusuan. Nah, bank ASI lalu bersambung nanti dengan masalah hukum radha'ah. Hukum saudara sesusuan, saudara yang disebabkan oleh sama-sama menyusu kepada satu ibu. Disinilah masalah itu muncul. Berbeda nanti dengan sebagian ulama, sebagian kecil yang memandang begini, susuan itu baru diharamkan. Ini Ibnu Hazm yang mengatakan ini adalah Ibnu Hazm. Keharaman susuan itu adalah ketika si bayi menyusu langsung kepada ibu. Jadi ketemu mulut bayi dengan putingnya ibu, itu yang mengharamkan oleh Ibnu Hazm. Kalau umpamanya dikeluarkan, kasih pakai sendok, kata Ibnu Hazm enggak. Bagi mereka yang berpendapat seperti itu, ini masalah ini enggak jadi persoalan. Tetapi oleh jumhurul ulama, haramnya susuan itu bukan hanya karena mulut ketemu susunya ibu, enggak. Tetapi oleh jumhur adalah tumbuh kembangnya fisik seorang bayi melalui ASI. Sehingga kalaupun tidak langsung dikeluarkan dulu, dipompa dulu, taruh dalam gelas, kasih pakai sendok, tumbuhkah fisiknya dari ASI itu? Iya. Maka oleh jumhur yang menyebabkan haram itu adalah karena badannya, fisiknya tumbuh berkembang melalui ASI seorang ibu. Itu yang membuat dia menjadi saudara sesusuan dengan anak-anaknya, dan ibu itu adalah ibu susuannya, haram untuk dia nikahi. Karena dia tumbuh dari susu ibu itu. Masa dia mau menikahi lagi? Nah, langsung tidak langsung itu tidak ada persoalan. Beda sama Ibnu Hazm. Sekarang ada ASI dalam piring. Ada roti-roti lembut, dicelup-celupkan roti itu, suruh makan ke bayi itu.
Oleh Ibnu Hazm itu tidak termasuk yang mengharamkan karena tidak langsung. Tapi oleh jumhur ulama itu mengharamkan. Nah, jadi permasalahan bunukul halib, bank ASI itu ini juga menjadi perbincangan bagi di kalangan ulama-ulama kontemporer, dan mereka mencoba untuk menganalisa dan memberikan satu kepastian hukum. Lagi-lagi di sini tidak disepakati. Ada sebagian yang membolehkan, termasuk diantaranya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia adalah bagian yang membolehkan karena memandang sisi kemaslahatan. Sisi kemaslahatan dalam artian memenuhi kebutuhan bayi-bayi yang memang tidak mendapatkan ASI. Tetapi di sebelahnya, kelompok yang berikutnya itu kelompok yang mengharamkan karena akan ada masalah yang ditimbulkan dengan adanya bank ASI. Apa masalah yang akan ditimbulkan itu? Nanti dia akan mengambil ASI dari bank yang sudah ditetapkan itu, kemudian dia tidak tahu ini ASI siapa, ibunya yang mana, maka akan terjadi kekacauan nasab nanti disebabkan oleh ASI yang tidak tahu dari mana. Dan kebanyakan mengatakan tidak dibolehkan. Nah, tetapi tidak berhenti di situ. Ada solusinya. Kalau seandainya memang persoalannya ada pada ketidaktahuan, mungkin tidak untuk diketahui. Oleh karena itu, kalau memang akan diadakan juga bank ASI itu, maka itu dengan pencatatan administrasi yang sangat ketat. Ini kantong ASI-nya ibu yang mana? Siapa orangnya? Kantong yang kedua ini ibu yang mana pula? Siapa orangnya? Mana alamatnya? Kalau akan diadakan juga itu harus lengkap. Kalau tidak, maka lebih baik untuk tidak. Jadi tidak pula nanti teknologi ini semuanya harus kita terima lalu kita bolehkan. Seandainya memang akan merusak persoalan agama kita, boleh kita tolak kemajuan-kemajuan teknologi. Kalau bisa disesuaikan dengan kehendak Allah dan syariat agama ini, maka ambil kemajuan itu sembari menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada pada agama. Jadi agama kita tidak rusak, kemajuan teknologi tetap bisa kita pakai. Nah, ikhwati fillah, itu baru dua contoh kan, dua dari sekian banyak contoh dari masalah-masalah kontemporer yang terselesaikan oleh ma'alatul af'al. Bagaimana kita memprediksi apa yang akan terjadi. Maka boleh menetapkan satu hukum melalui prediksi tadi. Jika akan ada maslahat dan maslahatnya muktabar, tidak bertentangan dengan agama, maka dibolehkan. Tapi kalau seandainya itu akan mendatangkan mudarat, akan merusak, akan mengacak-acak agama, maka berarti dia menjadi hal yang tidak dibolehkan. Baik, ikhwati fillah, karena waktu Isya sudah masuk, mungkin kita cukupkan dua contoh ini. Kalau kita rasa ini sudah cukup, ya berarti kita nanti pindah pada teori yang kedua yang masih di bawah maqasidus syariah, yaitu konsep muwazanah. Muwazanah itu lagi-lagi al-muwazanah bainal masalih wal mafasid, sejalan dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Kita berharap semoga kita selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan diberikannya semangat untuk berpegang teguh kepada ilmu yang kita dapatkan sampai akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.